Terima kasih untuk rekan Dakta yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk dalam bedah buku yang akan kita bedah cukup menarik pagi hari ini. Bukunya adalah Hamas Superpower Baru Dunia Islam. Kita masih menunggu Bang Pizarro untuk bergabung bersama kita. Kita ingin mengetahui lebih lengkap terkait dengan buku yang ditulis oleh Bang Pizarro. Ya, rekan Dakta, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa pagi hari ini kita akan membahas satu buah buku ya, dengan judul Hamas Superpower Baru Dunia Islam. Kami masih menunggu Bang Pizarro untuk bergabung. Kita juga live melalui Instagram di @radiodakta. Kita masih mencoba menghubungi Bang Pizarro untuk bergabung bersama kita live Instagram di pagi hari ini. Kita ingin tahu apa saja yang ada di dalam buku yang ditulis oleh Bang Pizarro ini. Dan mengapa menyebut Hamas sebagai superpower dunia Islam, apa alasannya, dan tentu rekan Dakta juga ingin mengetahui ya, bagaimana perlakuan Hamas terhadap para tawanan Israel dan hal lainnya. Silakan rekan Dakta bisa bergabung nanti bersama kami. Kita masih coba untuk menghubungi Bang Pizarro untuk bisa bergabung live Instagram kami di @radiodakta. Rekan Dakta juga bisa bergabung. Bang Pizarro sudah bergabung bersama kita, Bang Pizarro, di melalui Instagram. Bang Pizarro bisa live melalui Instagram kami. Bang Pizarro sudah kita add ya, Bang Pizarro-nya. Bang Pizarro bisa bergabung. Oke, baik Bang Pizarro, kita tunggu ini ya. Sudah banyak juga rekan Dakta yang bergabung pagi hari ini. Dan nanti kalau rekan Dakta yang melalui Instagram atau juga yang melalui WhatsApp ingin bertanya langsung boleh ya, atau Anda yang ingin membaca langsung buku ini boleh, nanti di akhir acara kami akan informasikan kemana Anda bisa memperoleh buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi rekan Dakta nanti bisa mengetahui lebih banyak, dikupas langsung oleh sang penulis ya pada hari ini. Ada Bang Pizarro sudah bergabung bersama kita pagi hari ini di tengah kesibukan beliau yang saya yakin cukup padat ini nampaknya. Ya, sudah bergabung bersama kami Bang Pizarro pagi ini melalui Instagram dan juga kita live di siaran @radiodakta. Bang Pizarro sudah bergabungkah bersama kami pagi ini? Ada rekan yang bergabung pagi ini dari rekan di 5281 ya. Untuk bukunya nanti bisa ditanya langsung ya. Rekan yang bergabung atau bertanya melalui WhatsApp dengan Bang Pizarro. Kita masih tunggu nih. Nampaknya Bang Pizarro masih belum bisa tersambung ini ya. Seperti sama Bang Surya tadi. Nampaknya juga sama ini. Apakah koneksi kita? Sebentar, rekan Dakta bisa bergabung. Iya, sudah. Bang Pizarro nampaknya ada kendala teknis ini di Instagram kami ya, nampaknya ya. Baik, Bang Pizarro bisa bergabung bersama kami pagi ini. Halo, Mbak Siva. Iya, Bang Pizarro. Ya, oke. Bisa bergabung, bisa gabung bareng kita ya di sini ya, Bang Pizarro ya. Iya, oke. Suara
Suara saya clear, Bang Pizarro? Ya, clear. Saya kalau suara saya Baik, gimana? Apa aman? clear, Oke. clear juga, Bang. Jadi kita juga ini melalui Instagram dan juga live melalui siaran Radio Dakta, Bang Pizarro. Oke, siap, siap. Ya, Bang Pizarro, sebelum kita membahas terkait buku yang Abang tulis, tentu kita juga merasakan duka cita, bela sungkawa yang cukup mendalam atas wafatnya Kepala Biro Politik Hamas, Dr. Ismail Haniya. Nah, kami ingin minta tanggapan dari Bang Pizarro seperti apa Abang melihat sosok dari Ismail Haniya ini, Bang? Iya, sebenarnya Mbak Siva dan juga para pendengar Radio Dakta yang budiman ya, upaya pembunuhan terhadap Dr. Ismail Haniya ini bukan terjadi 1-2 tahun belakangan ini saja. Sudah sejak awal tahun 2000-an, memang Ismail Haniya ini sudah dididik oleh Israel untuk dieksekusi. Ya. Karena apa? Dia sebagai otak, ide, gagasan, dan motivator perjuangan bangsa Palestina sejak berdirinya sampai sekarang. Dan beliau bisa dibilang layar kedua ya setelah Allah Syekh Ahmad Yasin, ya, pendiri Hamas yang berada di kursi roda, tetapi menjadi penggerak utama perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajah gitu ya. 2003 Ismail Haniyeh sempat juga dibidik, ditarget untuk dibunuh ya bersama dengan Syekh Ahmad Yasin, tapi saat itu beliau itu lolos ya dari serangan pembunuhan, tetapi Allah ya Syekh Ahmad Yasin akhirnya gugur. Jadi ini uh, Ismail Haniyeh memang menjadi target utama ya, karena Netanyahu itu kan dulu mengatakan kami sebulan ini akan menghancurkan Hamas ya, sejak Oktober itu. Tapi kok nggak selesai-selesai itu Hamas, nggak hancur-hancur, nggak musnah. Sampai sekarang sudah 10 bulan Hamas masih kuat. Nah ini bentuk keputusan Netanyahu sebenarnya. Dia udah bisa mengalahkan Hamas, ya, membebaskan Sandra, menguasai Gaza. Maka cara yang paling untuk menciptakan dalam tanda kutip kemenangan palsu ya, ialah membunuh tokoh-tokoh Hamas ya. Salah satunya ialah Dr. Ismail Haniyeh. Ya, jadi kalau Abang Pizarro melihat bagaimana respon dunia terkait dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh ini, Bang? Ya, ini apa agak memang ini ada kelemahan Iran ya di balik serangan ini. Saya tidak menuding bahwa Iran terlibat secara langsung ya, tapi mungkin saja ada oknum-oknum intelijennya yang menjual data ke Israel ya, dan akhirnya terlibat. Karena di Qatar ya, di Turki, bahkan di Malaysia ya, saya sempat meliput Ismail Haniyeh ketika datang ke Malaysia itu aman-aman saja. Ada upaya pembunuhan itulah. Tapi kan bagaimana intelijen di negara tersebut itu bisa mengantisipasi seperti itu ya. Di Turki juga, Turki bahkan berhasil menangkap 33 agen Mossad yang berencana membunuh tokoh Hamas. Jadi ini sebenarnya menjadi suatu pertanyaan kenapa kemudian di Iran itu berarti eksekusi apalagi ini lagi pertemuan menghadiri pelantikan ya presiden baru yang terpilih setelah sebelumnya wafatnya. Jadi dunia internasional ini berkabung ya berduka melihat wafatnya atau gugurnya Syekh Ismail Haniyeh ya, tetapi ini bukan titik ya, bukan kalimat akhir, bukan kiamat karena Hamas ini sudah berjalan by sistem, by organisasi, dia tidak lagi bergantung persen to persen. Kita bisa melihat 2004 Mbak ya dua tokoh Hamas tinggi itu sakit dalam hanya waktu rentang 1 bulan. Apakah perlawanan itu selesai? Ya, kok malah semakin kuat perlawanannya. Buktinya 2006 dia menang pemilu, lalu kemudian diboykot sama Israel hasil pemilu itu karena Hamas terjadi serangan tahun 2008 sampai 2009, tapi Hamas masih bisa bertahan, bahkan bisa dikatakan Israel itu kalah dalam perang tersebut. Terus 2012, 2014, 2015 Hamas tidak mati karena dia ide, gagasan, dan perjuangan. Baik, kita ke buku yang Bang Pizarro tulis ya. Bukunya cukup menarik, Hamas Superpower Baru Dunia Islam. Nah, tentu masyarakat atau juga pendengar Dakta ingin mengetahui sebetulnya apa saja yang ada di dalam buku ini. Bang, mengapa menyebutkan Hamas sebagai super power baru dunia? Apa alasan Bang Pizarro dengan buku ini? Iya,
Iya, karena Mbak Siva ya, ketika operasi 7 Oktober 2023 itu dilakukan oleh Hamas, itu membelalakan mata dunia internasional. Mitos selama ini tentara Israel hebat, tentara Israel kuat, mereka tak terkalahkan itu gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Hamas dan beserta faksi-faksi yang lainnya pada 7 Oktober. Tentara-tentara mereka berhasil ditawan, berhasil tewas ya. Bahkan Hamas melakukan operasi intelijen yang sangat baik yang menghentikan operasi penjajah di wilayah Gaza dan juga terus melakukan duel panjang seperti itu. Jadi saya melihat ya Mbak Siva ya, saya nggak melihat di dunia Islam ini tanpa saya dengan tetap menghormati perjuangan negara-negara Muslim, tapi saya melihat yang berani berduel panjang melawan dari melawan Israel dari akhir 80-an sampai sekarang dan mereka istiqomah tidak terbeli mempertahankan kedaulatan masyarakat Palestina itu ya sama gitu. Ya, jadi ini saya judul ini saya gunakan ya juga untuk menyindir sebenarnya negara-negara Muslim yang lain khususnya dunia Arab yang ya doing nothing ya tidak berbuat secara signifikan untuk menghentikan genosida Gaza. Bahkan Mbak Siva yang menariknya ya di buku saya lampirkan hasil survei ya, biar ilmiah ya, ternyata 75% warga Palestina itu mendukung apa yang dilakukan Hamas. Ya. Bolehlah ada orang di Indonesia mengatakan itu Gaza jadi dibombardir oleh Israel dan segala macam, tapi bagi masyarakat itu lain. Urusan mati atau hidup itu mereka serahkan. Yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan bangsa Palestina, gitu ya. Yang terjadi malah setimbang Netanyahu ingin menghancurkan Hamas, yang terjadi malah kabinet perangnya kan bubar duluan. Ekonomi dia ambruk, ya kan? Ekonomi dia ambruk, warga-warganya banyak pergi ke luar negeri, kecaman dunia internasional itu semakin luas. Akhir 80-an berarti yang mendukung Palestina ya, keanggotaan penuh di PBB itu hanya sekitar 80 negara. Sekarang bayangkan itu 143 negara, ya. Naik begitu sangat pesat. Dulu negara-negara yang malu-malu atau bahkan yang dulu mendukung Israel udah mulai berpikir ulang nih. Ya, jangan-jangan mereka sangat melakukan dukungan terhadap Israel. Di Amerika demonstrasi itu udah bawa poster jangan gunakan pajak kami untuk membunuh rakyat Palestina. Dan itu demo meskipun bukan Muslim, ya Kristen, orang-orang Yahudi, masyarakat sipil, kampus-kampus gitu ya, yang mohon maaf ya, saya malah nggak ngerti di dunia Arab, kampus-kampus di dunia Arab saya tidak melihat mereka turun ya, terjadi demonstrasi kayak di Indonesia, di Bekasi, di Depok, hampir tiap minggu ya, bahkan di tingkat kecamatan aja ada sekarang itu demonstrasi. Saya nggak melihat itu di dunia Arab hari ini. Justru ini terjadi di luar dunia Arab, dan makanya Hamas itu ketika memberi kata pengantar di buku saya, dia mengatakan terima kasih bahwa buku ini sangat penting memberikan literatur bagi orang Indonesia untuk studi Hamas dengan memakai bahasa Indonesia. Dan mereka sangat hormat sekali terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang dari zaman Pengusaha Soekarno, Hatta ya, sampai sekarang teguh tidak mau tergoda dengan bujuk rayu Zionis untuk melakukan hubungan diplomatik dengan mereka. Toh terbukti kemarin ada 5 oknum pemuda di sebuah ormas betapa kesamaan di masyarakat Indonesia, kelompok sipil, bahkan orang-orang Islam itu sendiri itu begitu kuat. Ini membuktikan Indonesia itu tidak terbeli oleh bujuk rayu Zionis karena kita sudah punya konstitusi yang sangat tegas mendukung bangsa-bangsa yang terjajah untuk meraih kemerdekaan. Oke. Nah, tapi kan di sisi lain ada juga beberapa golongan yang menyebutkan bahwa Hamas terafiliasi dengan Syiah, Bang Pizarro ya. Ini narasi-narasi seperti ini terus berkembang sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana Bang Pizarro mencoba menjawab ini di dalam buku tersebut? Betul, Mbak Siva. Ini hampir selalu menjadi pertanyaan ya kepada saya setiap kali ada aksi-aksi terkait Palestina. Makanya di buku yang saya tulis itu, saya tulis satu bab khusus, Mbak Siva ya, apakah benar Hamas itu ialah underbow-nya Iran lah, atau proksinya Iran. Saya katakan secara jelas tidak, dan itu saya berdasarkan wawancara-wawancara saya selama ini dengan tokoh-tokoh Hamas, bahwa dia punya hubungan dengan Iran, ya dia sebagai sebuah kelompok ya, dia menerima bantuan dari mana saja, ya, menerima dukungan dari mana saja, tapi dengan apa? Dengan syarat mereka tidak bisa diintervensi secara akidah, mazhab, dan pemikiran Islam. Apakah Mbak Siva? Ya tadi misalnya sama Mas Surya ya, Mas Surya pernah ke Gaza, apakah di masjid-masjid di Gaza itu sholatnya seperti Syiah? Apakah ada foto-foto tokoh-tokoh Syiah di situ? Ya, apakah ada tempat-tempat ibadah yang sangat menjamur itu? Dan apakah akidah
warga-warga di Gaza itu akidahnya Syiah. Enggak. Kalau Mbak Siva ke Gaza tuh sholat Jumatnya sama kita, sholawatannya sama, ulamanya sama, ya, kemudian ritual keagamannya sama, gitu. Jadi bahwa dia punya hubungan kedekatan dengan Iran tidak serta merta dia menjadi proksinya. Pertanyaannya jelas saya balik, Mbak Siva. Saudi kemarin menerima Bashar Assad, ya, ketemu Muhammad bin Salman, ketemu Presiden Iran, dijamu cipika-cipiki, ngobrol khusus, ingin meningkatkan perdagangan Saudi dan Iran. Apakah dengan ini saya bisa mengatakan Saudi itu Syiah? Atau Saudi itu sudah didominasi Syiah? Atau dia merubah akidahnya dari Sunni ke Syiah? Gitu. Kalau kita pakai logo yang sama, harusnya kita menerima dong kayak begitu. Loh, ini hubungan resmi bahkan ya, hubungan diplomatik resmi itu Iran sama Saudi, dan mereka sudah akur sekarang seperti itu. Nah, kan kita nggak bisa kayak begitu, Mbak Siva. Jadi kita jangan hitam putih melihat politik, ya, dan karena juga ada nafsu kebencian untuk sesuatu membuat kita tidak adil kepada sesama Muslim. Gitu. Saya juga agak miris, Mbak Siva, ya. Ada oknum Muslim malah bergembira mengatakan Ismail Haniyeh, mengatakan ini teroris atau penyusupan. Ya, sekarang gini, Presiden itu mengutuk pembunuhan seperti Ismail Haniyeh, Kemenlu mengutuk, MUI menyuruhkan sholat gaib, BMI baru ini juga mengusulkan kunut nasilah sholat gaib untuk wafatnya Ismail Haniyeh. Pertanyaannya, ini muslim yang mewakili yang mana nih? Yang masih mengatakan Ismail Haniyeh ini teroris dan dia bahagia ketika Ismailnya wafat. Ini mewakili muslim yang mana nih? Dia nggak ngikut ulil amri, ya. Kemenlu udah mengatakan berduka dan mengutuk, MUI bahkan juga menyuruhkan sholat gaib, sholat kunut nazilah, dan nanti di Istiqlal pada Jumat juga ada sholat gaib. Nah, ini yang sebentar ini mau siapa? Jangan-jangan ini interpretasi Zionisme nih. Saya curiganya begitu. Jadi mereka teriak, ternyata mereka sendiri ya, Bang? Iya. Nah, kayak gitu. Ini yang salah kaprah lah dalam melihat Hamas. Jadi narasi-narasi seperti ini terus muncul, dan ya kita tahu mungkin masyarakat kita atau umat Islam juga sudah pintar lah untuk melihat sisi-sisi mana yang benar dari narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka yang tadi menyindir terkait dengan Hamas terafiliasi Syiah ini, Bang Pizarro. Iya, betul ya, seperti itu ya. Saya ketemu Hamas ya, saya bahkan pernah satu pesawat sama dia ya, yang luar biasa. Mereka di pesawat itu, perjalanan di pesawat itu, kalau kita kan misal dangdut ya Mbak Siva, ada layar kecil kan di pesawat itu kan, film musik lah kayak gitu. Dia baca Quran, ya, dia baca Quran ya, dia kemudian bersolawat di situ, dia banyak berdoa gitu. Ini kan amalan-amalan Ahlus Sunnah ini. Bahkan ini amalan-amalan yang sangat mulia bagi kita. Dan mereka sederhana saja, itu saya lihat duduk di kelas ekonomi, makannya sederhana gitu. Karena orang-orang Hamas ini tumbuh dalam masyarakat Gaza yang memang hidup bersama mereka. Bahkan Ismail Haniyeh Al-Yatam itu kan tinggal di kamp pengungsian. Bayangkan Mas Ivan. Perdana Menteri Palestina tinggal di kamp pengungsian. Kepikir nggak kita itu? Terus ini kan udah pakai mobil mewah, dikawal patroli lah. Fasilitas aman lah semuanya. Fasilitas terjamin, ada dana pensiun, ya, dan lain sebagainya. Dia hidup sangat sederhana, makan seperti masyarakat biasa, dia hidup di kamp pengungsian bersama warga. Makanya Hamas itu sangat dicintai di hati masyarakat Palestina. Nggak ada tuh orang Palestina yang milih hijrah itu, maksudnya walaupun udah dibombardir begini ya, gitu, nggak ada kan yang dia keluar aja lah. Mereka mempertahankan, ini tanah kami, wilayah kami, punya nenek moyang kami. Kalau kami pergi, justru itu yang diinginkan Israel. Ya. Ben Gurion, presiden pertama penjajah, ya, mengatakan tujuan kami itu bukan sekedar menaklukkan wilayah-wilayah Palestina, tetapi secara keseluruhan, jauh dari Baitul Maqdis, West Bank, ya, sampai Gaza, itulah target kami, the whole of Palestinian, kata Ben Gurion. Gitu. Jadi kalau mereka diurusan ada fatwa menyuruh mereka kabur itu yang penjajah memang untuk peristiwa gitu. Tetapi jangan hadir di situ, dia tumbuh di situ, dia hidup bersama masyarakat, makanya itu sangat dicintai oleh masyarakat Palestina. Dan masyarakat Palestina kita mengatakan ini bukan perang antara Hamas dan Israel, tapi perang antara bangsa Palestina melawan penjajah Israel. Ya, Bang Pizarro, ini kan kita melihat bagaimana perlakuan atau
genosida yang dilakukan oleh Israel dari tahun lalu ya, Oktober 2023. Nah, ini kan dikenal juga dengan operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu ya, Bang Pizarro ya. Nah, kalau Bang Pizarro melihat ini, apakah memang operasi Badai Al-Aqsa ini sudah dipersiapkan matang oleh Hamas atau Bang Pizarro melihat hal yang berbeda? Iya, di buku saya ada salah satu kata pengantar ya dari Dr. Basim Naim, itu tokoh Hamas yang ditelepon Anwar Ibrahim kemarin untuk menyampaikan duka cita. Beliau mengatakan ya, kami ini sudah dijajah 100 tahun sama Israel ya. Kami ini dijajah bukan 5-10 tahun, tapi sudah 100 tahun ya. Betul. Nah, dengan begitu, dan sayangnya kata dia, dunia internasional itu menutup mata. Bahkan ada upaya menghapus upaya perjuangan Palestina sekarang di Timur Tengah dengan adanya normalisasi. Kami nggak ada pilihan, kami nggak punya opsi lain selain melakukan perlawanan karena dunia sudah mulai melupakan kami seperti itu. Jadi dia bisa belajar panjang, Mbak Siva ya, dari tahun ke tahun perang sama Israel itu kan udah kalau Hamas ber-87 ya, itu udah 30 tahun lebih lah. Apalagi kalau kita urut ya, zaman dia masih memakai baju Ikhwanul Muslimin, itu ya mungkin sudah 70 tahun gitu. Jadi ini perang yang bukan sebentar, yang temporer. Dia belajar lah dari tahun ke tahun bagaimana kelemahannya penjajah, titik lemahnya intelijennya, bagaimana dia bisa dikalahkan seperti itu. Makanya persiapannya matang. Dalam sebuah survei, penelitian mengatakan mereka menyiapkan dari 2018. Ya, dari 2018 latihan untuk menembus barikade yang dibangun oleh penjajah. Jadi ini bukan kelompok yang kaleng-kaleng ini Mbak Siva. Memang kelompok yang memang terpilih tawadu ya, makanya dia pakai topeng kan kalau lagi berperang itu kan, karena dia nggak mau sombong seperti itu ya. Kalau kita kan mungkin di selfie lah, taruh di IG ya, taruh di Facebook, di perang nih, ya di door duluan sama Israel udah ketahuan posisinya di mana gitu. Tetapi ini memang perang yang sangat luar biasa sekali dilakukan oleh Hamas. Iya, saya juga sepakat apa yang disampaikan Bang Pizarro tadi. Hampir 1 tahun tapi nampaknya dunia diam saja, dunia internasional tidak banyak merespon dan Israel semakin menggila. Nah, dampak operasi ini bagi politik domestik Palestina dan geopolitik dunia seperti apa pengaruhnya, Bang Pizarro? Iya, Israel ini sebenarnya sekarang lagi putus asa, Mbak Siva ya. Sebenarnya itu membombardir, melakukan genocida, dan korbannya anak-anak dan perempuan nih kebanyakan ya kan, bukannya Hamas atau jihad Islam gitu. Karena dia tuh putus asa, dia nggak bisa mengalahkan jihad Islam. Makanya terjadi serangan yang serampangan, gitu. Dibunuh wartawan, para medis, ya, anak-anak berdosa. Yang penting itu dia perang. Karena gini, kalau Netanyahu berhenti perang, itu dia bisa ditindak atas pelanggaran hukum internasional, pelanggaran yang melanggar human rights, ya. Belum lagi korupsinya di dalam negeri gitu. Makanya dia butuh perang. Ya. Serangan bantuan itu kan cara Netanyahu untuk terus mempertahankan perang. Karena udah mau dibuka senjata nih. Sebenarnya udah mau dibuka senjata. Keluarga Sandra Israel itu kan juga meminta, udahlah senjatanya mana agar keluarga kita bisa keluar. Nah Netanyahu itu nggak peduli mau Sandranya mati atau enggak, yang penting dia akan terus seperti itu. Jadi ini yang dunia internasional ini yang seharusnya bertindak konkret ya. Kalau saya menurut saya cuma sekedar resolusi, pernyataan, desakan itu tidak begitu banyak mengubah status quo ya, situasi yang berlaku di Palestina sekarang. Kayak keputusan ICJ kemarin kan mengatakan pendudukan Palestina ilegal itu nggak mengikat Mbak Siva. Itu dia diserahkan lagi ke Dewan Keamanan PBB. Ya, nah masalah di Dewan Keamanan kan ada Amerika yang selalu memveto sanksi, tindakan, ketegasan terhadap penjajah gitu. Nah, kalau Amerika selalu mengklaim kampiun demokrasi, menghargai human rights, harusnya dia dengarkan dong ya aspirasi dunia internasional. 143 negara mendukung Palestina, 9 doang yang nolak. Ya, itu kan jauh sekali angkanya kalau secara kuantitas gitu. Nah, katanya demokrasi kan memilih suara terbanyak. Nah, ini tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Artinya dia berhenti menjadi pendukung genosida penjajah dan berani melakukan tekanan kepada Netanyahu. Ya. Problematikanya ya selama ini kan lobby Zionis banyak bekerja di pemerintahan Amerika Serikat. Itu yang membuat mereka tidak begitu banyak bisa berbuat untuk menghentikan Netanyahu. Nah, Bang Pizarro melihat secara keseluruhan operasi Badai Al-Aqsa dari 7 Oktober sampai dengan hari ini, bagaimana sebetulnya kondisi Zionis Israel sendiri akibat dari operasi ini? Kalau secara kekuatan militer, Bang Pizarro melihat seberapa kuat Israel saat ini, Bang? Iya, dalam teori perang itu namanya propaganda, ya Mbak Siva. Israel itu pasti akan mengecilkan fakta-fakta kekalahan mereka.
dan sebaliknya mencoba mendorong atau memanipulasi adanya kemenangan. Itu dalam militer itu udah ada namanya teori propaganda. Sekarang kita lihat aja deh, banyak versi yang mengatakan jumlah tentara penjajah yang tewas itu bisa mencapai 2.000 ke atas. Versi resminya penjajah kan 600 doang, 650. Lah anehnya itu terakhir diupdate itu beberapa bulan tahu lah, awal tahun lah. Harusnya kan diupdate tiap hari itu, Mbak Siva, berapa tentara yang tewas. Buktinya Hamas selalu rutin tuh tiap minggu dia mengeluarkan rilis tentara Israel yang tewas yang pakai segitiga merah kebalik gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah itu di situ. Belum lagi tentara-tentara yang menderita cacat. Ya. Menurut sebuah media di Israel itu ada 70.000 tentara yang sekarang menjadi disabilitas. Belum yang bunuh diri, Mbak Siva, belum yang stres ya. Karena ini perang panjang yang belum pernah mereka lakukan melawan Hamas. Perang selama ini kan sama Arab 6 hari atau perang mungkin 1-2 bulan. Ya. Ini 10 bulan. Belum lagi dia dicaci maki sama dunia internasional kanan begitu. Nah, ya kita sekarang gini aja Mbak Tifa, kok bisa sekarang ya dalam perang itu tentara Hamas menyerang dalam jarak dia naruhkan rudal di tanknya itu kan, lalu dia kabur gitu ya. Harusnya itu kan dari jauh kayak gitu. Ini mungkin tentara Israel itu dalam gitu. Atau minimal ada sniper dia di bukit gedung-gedung yang mengawasikan tanknya kan. Karena ke dalam perang itu tank itu kan datang sendiri Mbak Siva. Dia pasti diikuti oleh tentara darat. Tapi ini nggak ada. Ini membuktikan tentara mereka juga sudah banyak yang habis, ya, banyak yang tewas ya. Bahkan sekarang berusaha untuk menutupi itu ya Bang. Harus menutupi itu. Bahkan dia bikin wajib militer orang Yahudi Ortodok diminta ikut perang, udah kayak gitu, ya, seperti itu. Juga orang Yahudi kagak mau ngapain ikut perang ya kan seperti itu. Nah kalau mereka masih dipercaya, nggak mungkin dong dia ada kebijakan wajib militer seperti itu. Ya, kalau tidak kita mengatakan bahwa kekuatan militer mereka memang habis gitu. Dan Hamas dia tidak dia bilang kan cuma menang atau mati syahid. Ya, seperti kata Ismail Haniyeh, kami mencari kematian sebagaimana engkau mencari kehidupan, gitu ya. Tentara Hamas dia berani mati ya. Karena bagi dia itu kan dalam doktrin Islam itu kan balasan itu kan syahid gitu ya. Itu ada di jannah. Karena tentara Hamas itu berperang dengan spirit yang sangat kuat ya, dalam kekuatan kekuatan ideologi yang begitu besar itu membuat mereka tuh sudah berkapasitas. Nah, mungkin bisa kita elaborasi dari buku yang Bang Pizarro tulis ini. Kan dari operasi Badai Al-Aqsa yang berlangsung sampai dengan hari ini, upaya-upaya dunia termasuk Indonesia juga salah satunya adalah aksi boikot ya Bang, terhadap produk-produk yang terafiliasi. Nah, ini apakah bisa dikatakan Israel mengalami kebangkrutan material atau juga secara mental akibat operasi ini, Bang? Iya, jelas lah. Kekuatan ekonomi mereka itu kan runtuh ya. Bahkan udah terjadi beberapa bulan lalu. Ribuan perusahaan-perusahaan Israel itu juga terkena dampak. Apalagi gerakan boikotnya ini bukan gerakan boikot di kawasan atau di Timur Tengah, Mbak Cipa. Ini juga gerakan boikot global. Di Amerika boikot, ya masyarakatnya, di Eropa, di Indonesia, di Australia, dan berbagai tempat. Jadi tekanan gelombang boikot ini sudah menginternasional, tidak lagi dilakukan 1-2 negara atau 1-2 tempat ya, tetapi sudah internasional. Dan ini sangat menekan dan memberikan pressure yang sangat hebat terhadap Zionisme ya. Apalagi kan banyak tuh ada gerakan BDS ya, boycott, divestment and sanction, yang mengeluarkan rilis yang minimal mereka memberikan prioritas ya, mana yang paling prioritas untuk diboikot ya. Karena mungkin untuk memboikot secara keseluruhan itu juga sulit dan belum tentu juga mereka terlibat terhadap perusahaan-perusahaan itu terlibat penjajahan atau dukungan terhadap Zionisme, kan diberikan prioritas seperti itu. Nah, tetapi ini kan masyarakat sudah bergerak sangat bergerak sangat masif ya Mbak Siva ya untuk melakukan boikot. Saya kayak di Malaysia aja ya, itu gerakan boikot itu bahkan bisa membuat sepi itu ya salah sebuah tempat makan misalnya. Langsung sepi itu di Malaysia itu tempat makan yang memang memiliki keterkaitan dengan Israel atau produk Zionis gitu ya. Karena apa? Agak lain dengan Indonesia ya Bang Pizarro. Ya, gitu ya. Karena kita sebenarnya punya banyak alternatif kok Mbak Siva ya. Kemarin misalkan ya, ada tingkat impor Indonesia ke Israel itu meningkat hampir 350%. Gitu ya. Saya ngobrol sama pengamat ekonomi, sebenarnya itu kita bisa kok Mas. Kita kan punya banyak alternatif. Walaupun mau impor ya, mesin perkakas, pertanian, kan juga dari negara-negara itu ada. Nah, kita punya IPB itu kan, Institut Pertanian Bogor ya, yang juga menghasilkan produk-produk teknologi pertanian. Itu aja seharusnya kita kuatkan UMKM kita.
sebenarnya gelombang boykot ini sebenarnya itu malah menjadi menguntungkan kita, Mbak Syifa. Karena kita didorong menghasilkan produk-produk sendiri yang bisa kita konsumsi sendiri tanpa kita harus impor dengan negara lain, apalagi ini penjajah ya, seperti itu. Nah, ini membutuhkan kesadaran politik yang sangat kuat menurut saya dari pemerintah ya untuk juga melakukan gerakan boykot sekalian memandirikan UMKM kita dan memperkuat produk-produk lokal kita. Nah, ini dalam genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina yang selalu menjadi tawaran kan adalah tawanan ya, tukar bebaskan tawanan masing-masing ya. Hamas membebaskan Israel dan sebaliknya. Tapi kita melihat bagaimana perlakuan keji Israel terhadap tawanan-tawanan Palestina. Nah, Bang Pizarro melihat atau memotret perlakuan Hamas terhadap para tawanan Israel sendiri seperti apa, Bang? Karena ini sempat viral juga beberapa waktu lalu ya, Bang? Ya betul. Sekarang tuh berkembang isu istilah Stockholm Syndrome, Mbak Syifa. Stockholm Syndrome itu di mana yang disandra jatuh cinta sama yang menyandranya. Itu ada Stockholm Syndrome. Itu sampai ya ini walaupun belum terkonfirmasi ya, ada istilah gini, udahlah Hamas, kamu tawan saya aja lagi agar bisa ditukar sama orang Palestina yang ditawan sama pemerintahan saya. Malah senang itu. Minta ditawan ya. Kenapa ya? Ya mereka keluar masuk gemuk, keluar juga masih gemuk. Bahkan ada seekor anjing yang ditawan ya sama majikannya, itu pulang ke anjingnya itu masih bahagia itu. Ya masih sehat lah gitu. Nah, anjing aja diperlakukan begitu luar biasa ya, bukan manusiawi ya, berarti hewani ya. Sama Hamas lagi tuannya. Sampai kan yang membuat saya agak terharu ya, ada seorang ibu ya, Sandra Israel itu yang akhirnya mengirim surat ke Hamas setelah dia bebas. Dia seorang ibu yang ditawan sama anaknya 5 tahun namanya Emilia. Ketika dia bebas, dia nulis pakai bahasa Ibrani, Mbak Syifa. Dia mengatakan, terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Palestina, di Hamas, yang sudah memperlakukan kami dengan sangat baik. Bahkan anak saya yang 5 tahun menganggap Anda adalah sahabat terbaik anak saya. Dia dibebaskan keluar masuk dari ke kamar kamu, ke tempat kamu, markas-markas kamu dengan begitu bebas. Bayangkan anak kecil masuk markas Hamas, ya, dibiarkan sama Hamas dan sampai mengatakan anak saya yang 5 tahun itu merasa dia seorang ratu di Gaza. Kita luar, saya nggak bisa mengatakan kata-kata lagi Mbak Syifa, speechless ya melihat surat ini, karena dia mengatakan dia udah bagi seorang ratu. Ya mungkin dia tidak dapatkan itu ketika di Israel ya. Ini membuktikan betapa Hamas itu menjalankan etika perang yang sangat-sangat humanis, manusiawi, yang itu sesuai ajaran Islam, bahwa tawanan itu tidak boleh disakiti. Bahkan saya dengar dari Hamas ya Mbak Syifa, mereka tuh sampai nggak makan untuk memberikan makanan kepada sandera-sandera yang tawan. Itu kan lagi diblokade Mbak Syifa. Makanan nggak ada, minuman nggak ada. Tapi mereka tidak mau itu terjadi kepada sandera-sandera mereka. Walaupun mereka itu orang Israel. Walaupun Israel itu musuhnya Hamas ya. Hamas itu bukan memerangi orang Yahudi, yang dia perangi itu penjajahnya, Zionismenya. Seperti itu ya. Makanya ketika keluar itu kan sampai goodbye, hello, thank you, seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tidak ada muka-muka trauma dan muka-muka sedih ya, Bang Pizarro ya. Ya itu mau balik lagi bagi Pak katanya. Tawan aja deh saya lagi dah biar bisa ditukar sama orang-orang Palestina yang ditawan di Israel. Karena yang ditawan di Israel itu orang Palestina itu menyedihkan Mas Pak. Mereka datang dengan 2 kaki, pulang dengan 1 kaki. Ya. Bahkan di buku saya tulis ya ada seorang ibu yang ditahan di penjaranya penjajah. Ketika mau lahiran dia dipaksa lahiran itu di tempat dapur selnya. Ya. Seperti itu ya. Tidak orang-orang juga yang sakit itu tidak diizinkan ke rumah sakit kecuali nanti udah tekanan besar lah di Palestina sampai dunia internasional baru akhirnya dijelekkan. Ada anak-anak Palestina yang ditawan itu yang dia melempar batu, ditawan sampai tahunan ya, dan kemudian dia disiram pakai air dingin di tengah malam, di tengah dinginnya penjara. Gitu. Bahkan banyak sekali yang tewas, dipukuli, digebukin, memah, dilecehkan. Yang terakhir masih pelanggarannya seorang muslimah Gaza diperkosa 10 tentara penjajah. Nah, apakah itu terjadi di Gaza? Apakah itu menjadi pemandangan di Gaza? Apakah Hamas melakukan seperti itu? Tidak. Yang terjadi justru para sandera Gaza itu, sandera-sandera ditawan oleh Hamas itu menjadi juru bicara orang Gaza sekarang. Ya.
yang meruntuhkan propaganda Zionis yang mengatakan mereka teroris, ekstremis, keras, pembunuh, tapi dipaksakan bukan oleh Hamas, tapi oleh orang-orang yang disandra itu sendiri. Wah, ini tidak diapa-apakan, saya mendapatkan dokter yang sama seperti mereka, saya mendapatkan makanan, bahkan mereka tidak makan. Anak saya menjadi seorang ratu di situ, dan kami juga bebas di sana, seperti itu. Bahkan ini hanya terjadi pada warga, termasuk tentara Israel kan Gilad Shalit ya, yang ditawan 2006, 2011, 5 tahun ditawan. Itu sama Israel itu gagal itu menemukan Gilad Shalit di mana. Tapi sama Hamas disindir, dikeluarin foto-foto Gilad Shalit itu lagi barbecue di pantai, lagi main treadmill, lagi nonton bola bareng sama Hamas seperti itu ya. Itu para tentara kopral ya, gitu Mbak Siva ya. Tapi diperlakukan sangat luar biasa gitu ya oleh Hamas. Itu bisa aja dieksekusi kan, wah ini jahat, ini pembunuh, ini memblokade saya pelondong aja lah, saya tembak, ya seperti itu. Ya. Hamas bukan persis, jauh berbeda dengan ISIS. Mbak Siva, bahkan ketika perang ya, tentara Israel terluka, dijemput sama helikopter Israel, Hamas nggak nembak. Karena itu etika perang. Jika ada tentara yang terluka, ada evakuasi, biarkan mereka. Logika kita Mbak Siva, ini lagi perang habis-habisan, apalagi dibunuh tidak, perubah aja kalian tuh helikopter medisnya Israel. Ya kan, logika perang gitu. Tapi ini dibiarkan sama Hamas itu. Diambil, dievakuasi, dirawat, terbang lagi. Ya, Hamas gentle dia perang. Dia perang tidak kasar, perang tidak di luar aturan, melanggar hukum internasional, seperti itu. Ini yang menurut saya ini meruntuhkan segala operasi propaganda Zionis terhadap Palestina yang selama ini mereka keluarkan, fitnah, membawa bagar-bagar orang-orang tertentu untuk menjadi juru bicaranya penjajah. Yeah. Pak Pizarro, baru-baru ini Hamas dan Fatah mengadakan perjanjian. Apa sebetulnya yang dituju dari perjanjian ini, Bang? Iya, ini alhamdulillah ya, luar biasa terjadi kesepakatan di tingkatan elit para pemimpin Palestina. Yang walaupun sebenarnya gini Mbak Siva, di akar rumput ya mereka tuh sebenarnya bersahabat ya. Anggota Fatah, anggota Hamas itu sama-sama perang di Gaza ya. Ada problem mereka itu di tingkatan elit ya. Karena elitnya PLO ini, Operasi Pembebasan Palestina, yang menjadi otoritas Palestina sekarang, itu memang dekat sama Israel. Dia sudah berdamai dengan Israel. Hamas kan nggak mau berdamai. Hamas memilih jalan bersenjata melawan Zionis, kalau mereka jalan diplomasi. Begitu. Tapi ini semua diabaikan. Dan ini memang kedewasaannya Hamas ya, menurut saya. Apa saja itu Mbak Siva ya, ketika ditanya sama Israel, mana list orang-orang yang ingin kami bebaskan dalam tawanan. Yang dikasih sama Hamas itu justru tokoh-tokoh Fatah, tokoh-tokoh PLO, bukan tokoh-tokoh Hamas. Ya, gitu ya, yang didahulukan. Kenapa? Karena bagi Hamas, mau dia PLO, mau dia bukan orang di luar Hamas, yang dia berperang dengan penjajah, itu sangat kami. Ya. Seperti itu ya. Nah, kita harapkan, tapi masalahnya bersifat ini baru bisa berlangsung pasca perang. Sedangkan perang kita sampai sekarang masih lihat itu belum ada tanda berakhir. Apalagi dengan perang kemarin kayak ini, ya. Ini Netanyahu kami panjang nih, karena kalau dia selesai perang dia mati gaya, ya. Dia akan dituntut, dia akan dicari orang, dia akan disidang. Maka dia pengen perang itu terus berlanjut. Nah, masalah ini kapan berakhir kita belum tahu. Ini makin membuka celah kemungkinan ada perubahan juga di internal Palestina ini, walaupun kemarin sudah kesepakatan damai, ya. Karena itu masih bersama Mbak Siva, teknisnya belum diatur. Damainya tuh yang kayak gimana? Apa nanti peran Hamas? Apa nanti peran PLO? Ya, kemudian yang lebih penting kapan diselenggarakan pemilu. Nah, karena pemilu terakhir tahun 2006. Ya, Mbak Siva di Palestina itu. Dan survei sekarang itu kan mengarah Hamas bisa menjadi pemenang pemilu. Nah, apa PLO mau tuh memberikan jalan bagi Hamas untuk berkuasa? Nah, itu problem lagi tuh. Tapi tentu kita bagi orang di luar Palestina, kita tidak ada di dalam mereka, kita bisa tidak ikut campur, tugas kita mendorong mereka agar bisa bersatu. Yang paling penting adalah Palestina mencapai kemerdekaan dan blokade Zionis itu bisa diangkat di wilayah Gaza. Ya. Bang Pizarro, apa sih sebetulnya pesan yang ingin Bang Pizarro sampaikan kepada para pembaca dan juga pendengar dengan adanya buku ini, Bang? Iya, saya ingin memberikan informasi pembanding, Mbak Siva. Karena selama ini kan di media massa, ya sebelum operasi Topan Al-Aqsa nih, Mbak, itu kan citra terhadap bangsa Palestina itu juga terhadap Hamas ya, itu dianggap kelompok yang mencari permusuhan terhadap kelompok Yahudi, ya. Mereka membuat kekacauan. Saya ingin memberikan pembanding dengan memakai perspektif bangsa Palestina itu sendiri. Karena pengalaman saya bertemu mereka, mewawancara ya sebagai jurnalis, saya merasa ini perlu ditulis Mbak Siva. Ya, ini perlu ditulis agar masyarakat Indonesia itu bisa mengetahui bagaimana
sepak terjang mereka. Dan ini juga panggilan konstitusi kita. Ya, panggilan konstitusi kita buat kita terus berjuang melawan penindasan, melawan penjajahan, dan mendorong Palestina mereka. Itu saja yang bisa saya lakukan, Mbak Siva. Saya bukan menteri, saya bukan pejabat, saya hanya bisa memilih. Dan dengan cara inilah saya berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan penguatan literasi kepada khususnya kepada bangsa Indonesia. Iya, sekarang kan gerakan boykot nampaknya sudah mulai melemah, tapi kita tidak menginginkan itu. Ini harus kita lakukan terus-menerus agar inilah salah satu upaya kita untuk menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Tapi Bang Pizarro mungkin sudah sempat bertemu dengan mereka. Bang, seberapa besar sih cinta rakyat Palestina dengan Indonesia ini? Bagaimana mereka melihat Indonesia? Iya, saya sering dapat pertanyaan begini, Mbak Siva. Ngapain sih kita bantu Palestina? Uang kita aja susah, gitu. Jangan lupa, Mbak Siva, ketika terjadi gempa dan tsunami di Indonesia, masyarakat Gaza yang miskin terjajah itu ngumpulin duit, ngumpulin kenclengan untuk siapa? Untuk saudara kami di Indonesia. Ketika kita COVID, kita nggak punya APD, mereka lagi susah, nggak ada duit, kumpulin. Kenapa? Karena di Indonesia tuh kami dengar dokter nggak punya APD. Itu yang jawaban mereka, Mbak Siva, bukti cinta mereka kepada Indonesia. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan kita bantu Palestina, mereka udah bantu kita sebelum kita bantu mereka. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ialah Palestina tahun 1944. Kita belum merdeka, tapi mereka sudah mengakui kita. Apakah kita masih kembali mempertanyakan pentingnya kita membantu mereka? Ya, menurut saya ini jawaban yang bisa saya berikan terhadap orang-orang bertanya seperti itu. Mbak Pizarro, terakhir, bagaimana Hamas dan Palestina pasca syahidnya pemimpin mereka Ismail Haniyah, Bang? Iya, Hamas ini sudah berjalan secara sistemik, ya. Gugur satu, tumbuh 1000. Ya, seperti ketika Syekh Yasin ya wafat, syahid, gugur tahun 2004, muncullah generasi baru Syekh Yasin yang hebat, yang kuat, yang berhasil mempertahankan Gaza hingga saat ini. Mbak Siva, ada bahasa sindiran kayak gini, takdir ya Mbak Siva ya. Satu-satunya wilayah di dunia yang bebas dari cengkraman Zionisme Israel itu hanya Gaza, Palestina. Seperti itu. Israel tidak mereka masih mempertahankan kedaulatannya walaupun digempur, walaupun perang habis-habisan, tapi sampai sekarang mereka tidak mau menjual akidah mereka, ideologi mereka. Mereka lebih memilih mati di jalan perlawanan ketimbang menyerah tunduk pada Zionisme. Baik, Bang Pizarro, terima kasih waktunya. 1 jam ini nampaknya tidak cukup untuk membahas buku, tapi paling tidak memberikan gambaran ya Bang, bagaimana kita harus tetap mempertahankan dan membantu saudara-saudara di Palestina dengan cara yang kita bisa ya Bang Pizarro ya. Betul Mas Siva, betul dengan cara yang kita bisa. Baik, Bang Pizarro, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pizarro, terima kasih sudah gabung bareng kita di sini, Bang. Sama-sama, Mbak Siva. Lama nggak jumpa nih. Iya. Kapan-kapan kita on air lagi menyapa ini banyak juga yang bergabung mendengarkan melalui Instagram kita ini, Bang. Tapi nampaknya nggak bisa gabung ya, Bang Pizarro ya. Ada kendala nampaknya ya. Kapan-kapan kita coba lagi nih, Bang Pizarro. Boleh. Nanti kita atur lagi lah, nanti bisa ke sana. Iya, baik. Bang Pizarro, terima kasih ya. Sehat terus, Bang. Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.